Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Engineering Rusandi Nur STMT. Saya salah satu dosen di program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Sejak 2017, saya diamanahi untuk mengampu beberapa mata kuliah. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perencanaan Jembatan. Mata kuliah Perencanaan Jembatan merupakan mata kuliah pilihan wajib bagi mahasiswa program studi Teknik Sipil dengan jumlah 2 SKS. Mata kuliah Perencanaan Jembatan merupakan salah satu mata kuliah pilihan wajib di semester 7 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai jenis beban yang ada pada struktur jembatan serta proses analisis yang didukung oleh pemodelan dan perancangan struktur jembatan. Mata kuliah Perencanaan Jembatan ini memiliki mata kuliah prasyarat dengan mata kuliah Struktur Rangka Batang di semester 2, Hidrologi Teknik dan Teknologi Beton di semester 4, Analisa Struktur Baja di semester 5, dan Rekayasa Pondasi di semester 6. Materi yang terkandung dalam mata kuliah Jembatan memiliki tingkat kedalaman materi level 6 dalam taksonomi Bloom, sehingga diharapkan pada akhir perkuliahan, peserta memiliki kemampuan mengingat, remembering, mengerti outstanding, menggunakan applying, menganalisis analyzing, mengevaluasi, evaluating, dan membuat atau creating. Capaian pembelajaran mata kuliah Perencanaan Jembatan diantaranya adalah mahasiswa mampu melakukan dasar-dasar perencanaan jembatan rangka baja standar. Yang kedua, mahasiswa mampu menerjemahkan hasil analisa ke dalam gambar kerja perencanaan jembatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengolah data secara logis dan sistematis terhadap kasus-kasus perencanaan jembatan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat metode pelaksanaan yang memenuhi unsur K3 konstruksi pelaksanaan jembatan rangka baja standar. Pada mata kuliah ini terdapat bahan kajian yang meliputi metode pemilihan lokasi jembatan, desain layout jembatan, validasi data-data penyelidikan jembatan, klasifikasi komponen jembatan dan pembebanan jembatan, dan yang terakhir adalah membuat gambar kerja perencanaan jembatan. Terdapat 6 peraturan standar nasional Indonesia atau SNI pada mata kuliah ini yang menjadi referensi utama. Di antaranya, yang pertama, SNI 1725 tahun 2019 tentang pembebanan jembatan. Yang kedua, RSNI T03 tahun 2005 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan. Yang ketiga, RSNI T12 2004 tentang perencanaan struktur beton untuk jembatan. Yang keempat, SNI 2451 tahun 2008 tentang spesifikasi pilar dan kepala jembatan sederhana. Yang kelima, SNI 6747 2002 tentang tata cara perencanaan teknis pondasi tiang pancang untuk jembatan. Dan yang terakhir, SNI 2833 tahun 2016 tentang standar perencanaan tahan gempa untuk jembatan. Pada mata kuliah Perencanaan Jembatan juga memiliki panduan berupa buku materi yang dijadikan referensi utama, diantaranya yang pertama, Theory and Design of Bridge, yang kedua, Design of Modern Steel Highway Bridge,
dan yang terakhir Bridge Engineering Handbook. Penilaian pada mata kuliah perencanaan jembatan terdiri dari yang pertama, kehadiran sebesar 5%, yang kedua, tugas terstruktur sebanyak 30%, UTS 30%, dan yang terakhir UAS 35%. Demikian yang saya dapat paparkan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu. Setelah ini, saya akan tampilkan contoh pelaksanaan kegiatan pengajaran di kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sudah berkumpul di perkuliahan perencanaan jembatan. Perkenalkan, saya Pak Rusandi, panggilnya Pak Rusandi. Nanti kita akan bertemu sebanyak 14 kali pertemuan. Ada 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Sebelum kita memulai, kontrak perkuliahan apa yang kira-kira Mas Mbak tawarkan? Biasanya kalau kita mau perkuliahan kan, misalkan minimal batas kehadiran atau seperti apa yang mau ditawarkan, bagaimana? Jadi kalau kehadiran 10% saja. Tugas maunya berapa? Tapi ada UTS dan UAS ya. Biasanya kalau di LPS-nya sebentar ya, saya bukakan LPS-nya ya. Ini ya, skor akhir itu, nah ini 5% saya tulis kehadirannya 5% nih. Kemudian tugasnya 30, UTS-nya 30%, kemudian UAS-nya 35%. Apa dirubah atau bagaimana? Hah? Kehadiran 10%. Batas minimal kehadirannya berapa dari 14 kali pertemuan? 3 kali tidak masuk ya. Setuju? Jadi teman-teman kalian yang masih KP masih ada jatah 2 kali lagi. Karena banyak yang izin ya. Tadi malam, tadi subuh juga sudah ada ya. Jadi berarti untuk tugas struktur berapa? 35. UTS, UAS? Ya? Harus 100 loh ya. Berubah lagi gimana? Oke. Di LPS-nya kita nego ya. Nah, sebentar, kehadirannya 10% ya. Tugas terstrukturnya berapa? Nah, 35. Oke, UTS-nya? UAS-nya 30. Nah, kelebihan ini. Nah, UAS-nya 25. Masa puasa lebih rendah daripada UTS kan nggak mungkin. UTS-nya 25 berarti ya. Berapa ini? 30. Hah? Oke ya. Jadi kita sepakati teman-teman, kehadirannya 10%, tugas strukturnya 35 ya. Tugas strukturnya 35%, kemudian UTS-nya 20% dan UAS-nya 30%. Berarti bobot yang paling tinggi adalah tugas terstruktur.
Kemudian minimal keterlambatan masuk kelas kira-kira berapa? Nah, oh, 15 menit, kalau 20 menit 35 menit aja jadi kuliah. Nah, 10 menit ya? 5 menit ya? 5 menit 5? Hah? Tidak tahu jawab dong, pasti nyalakan parkiran kan? 5 menit ya? 5 menit ya? Ya, 5 menit ya? Oke, 5 menit ya, 5 menit ya? Saya nggak dengar 10 menit 5 menit ya? 5 menit ya? Oke, 5 menit ya? Oke, ya sudah cukup ya? Jadi saya ulangi, keterlambatan minimal 5 menit, di atas 5 menit ya masuk. Karena konsekuensinya kalau masuk pun Anda tidak boleh absen. Oke ya, sepakat ya? Sepakat 3 kali ketidakhadiran. Jadi kan sama aja kan? Masa tiap minggu terlakukan nggak mungkin. Oke, baik. Nanti juga kita strukturnya akan mengacu kepada KJI, namanya KJI itu Kontes Jembatan Indonesia. Nanti saya akan salurkan panduannya. Oke? Dari situ nanti strukturnya akan dikerjakan. Baik, baik kita mulai dulu. Perencanaan jembatan 2 SKS nanti akan kita ampu bersama selama 14 kali pertemuan sampai bulan Desember. Kita lanjut ya. Udah jelas ya ini? Nah, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Baiklah, nggak apa. Kita dalam perencanaan jembatan ada 5 aspek yang teman-teman harus pahami. Yang pertama adalah pemilihan jenis dan sistem struktur. Coba kira-kira jembatan Mahakam itu sistem strukturnya apa? Itu materialnya. Sistem strukturnya apa? Hah? Sistem struktur jembatan Mahakam yang ada di 4 buah ya? 3 buah. Ada jembatan di Babak Utara, jembatan Mahakam sendiri sama jembatan Kembar. Kira-kira sistem jembatannya sistem jembatan apa? Yang Mahakam atau jembatan Pak? Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Oke, ada yang lain? Jadi struktur jembatan itu terbagi ada beberapa. Yang paling umum di Indonesia adalah rangka baja. Rangka baja itu ada di jembatan Mahakam, kemudian mix antara kabel dan rangka itu ada di jembatan Marudu dan jembatan Kembar. Yang satu lagi jembatan Mahkota atau sistem rangkanya, sistem strukturnya. Kabel stay, bukan kabel baja, kabel stay. Yang jembatan Murtai yang utuh, jembatan ya gantung bahasa teknisnya apa? Suspension. Selanjutnya ya, ini batasan variabel yang unit kompetensi yang saudara harus penuhi. Yang pertama adalah sebagai perencana bangunan jembatan. Kemudian nanti yang kedua, Anda juga akan merencanakan bagian-bagiannya. Kalau di bangunan itu kadang kita terlihat hanya bangunan atasnya. Di jembatan ada beberapa jenis bangunan. Ada struktur bangunan atas, ada struktur bangunan bawah, kemudian ada pendekat serta bangunan pengaman. Ini saya bagikan ada bangunan jadi struktur bangunan atas, struktur bangunan bawah, kemudian jalan pendekat, kemudian yang terakhir ada pengaman. Nah, pengaman ini yang sering kita lihat di jembatan Mahakam yang lama itu ditabrak pohon. Namanya apa? Fender. Namanya fender. Fendernya yang ditabrak, bukan
cepat saja. Nah, ini tahap perencanaan. Ya, yang pertama ada kriteria desain perencanaan, yang kedua analisa data lapangan, konsep detail perencanaan, perhitungan teknis, penggambaran, dan yang terakhir adalah perhitungan volume. Perhitungan volume ini kemungkinan bisa diambil TA ya, tugas akhir. Kalau yang sering nanti CPM ini bisa diambil. Jarang yang menghitung volume jembatan. Lebih bagaimana ya? Kalau bangunan gampang ya, kalau jembatan TA-nya lebih kecil daripada mata kuliah itu sendiri. Begitu. TA-nya hanya berkisar 3 atau 4 SKS kisarannya, tapi capping design itu 5 SKS. 5 SKS. Gitu ya, kita harus sekedar info saja. Nah, ini peraturannya ya. Sudah ada peraturan yang saya berikan di grup WhatsApp? Sudah? Ada yang memahami? Belum ya? Nanti kita belajar ini baru pertama masuk pemanasan ya. Nanti tangannya dipakai banyak kita hitung. Baik, ini kriteria desain jembatan, ada kekuatan, stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan ekonomis. Nah ini kira-kira ada yang merasakan nggak kenyamanan dan keselamatan ini di jembatan? Pernah lewat jembatan Mahakam Am? Pernah ya? Jalan kaki di sampingnya pernah? Belum pernah, saya pernah. Jadi kalau kita jalan di sampingnya itu hati-hati ya. Kemudian kalau ada truk ya, itu bergetar. Ya sebenarnya getaran di jembatan itu ada tingkat amannya. Tidak aman sekian levelnya. Kalau misalkan sudah mencapai itu, maka jembatan harus ditutup. Biasanya vibrasinya antara 2,5 Hz. Nah itu dia tidak boleh namanya resonansi antara getaran truk kendaraan berat dengan vibrasi dari jembatan atau respon dari jembatan. Itu nanti ada jelimet perhitungannya. Cuma yang ketika getaran itu terasa oleh pengguna itu sudah tidak ada. Itu harus tidak seharusnya tidak terasa, gitu ya. Jadi waktu kita jalan di samping jembatan itu ketika ada truk minyak ya, itu bergetar, jembatan itu berarti tidak ada. Oke. Selanjutnya umur rencana jembatan. Kira-kira ada yang tahu nggak umur rencana jembatan Mahakam itu berapa? Umurnya harus diisi selama 50. Kira-kira umurnya sekarang berapa? Dibikin 81 ya? 81 atau 82? Berapa umurnya? Sampai tahun ini? 40? Iya. Berarti kira-kira berapa tahun lagi? Oh, 6. Tidak sampai 10 tahun lagi ya. Jadi ini harus hati-hati. Sebagai mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah perencanaan jembatan harus memahami semua jembatan yang dibangun di Indonesia umur rencananya 50 tahun. Semua kecuali jembatan yang dibangun sebelum 20 tahun. Tapi setelah revisi peraturan dan sebagainya ditetapkan 50 tahun, maksimal 75. Tetapi 50 tahun ini adalah batasnya. Oke? Jadi ini pemahaman umum ya. Teman-teman kalau sudah melihat jembatan rapuh, baru 10 tahun, sudah banyak yang rusak, banyak yang apa, perlu dipertanyakan. Maksimal rusak itu separuh dari umur rencana. Separuhnya dari umur rencana. Selanjutnya ya. Nah, minimal lebar trotoarnya ini pembebanan ya, ini nanti kita akan bahas. Minimal lebarnya 0,5, kemudian cuma adaptasi, kemiringannya 2%. Ini yang pernah lewat jalan kaki itu akan terasa jembatan Mahakam itu kemiringnya agak terasa. Lebih dari 2% terasa. Dan ya. Nah ini ruang bebas vertikalnya dan yang lain. Kemudian
tiga. Nah, ini materialnya. Oke, cut. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Ini ya. Mutu beton pada lantai bangunan atas, bangunan bawah, fondasi tiang itu minimal 30 MPa. Jadi nanti kalau Anda sekalian menjadi pelaksana harus diperhatikan. Minimal itu 30 MPa untuk jembatan. Kalau bangunan gedung bisa di bawah 20, tapi untuk jembatan tidak boleh 30. Tidak boleh, harus 30. Oke. Kemudian juga bajanya ini menggunakan mutu baja tulangan 24 untuk diameter lebih besar dari 13. Ada baja 39 dan 32 untuk kawatnya, ini nanti saya kasih. Nah, ini perencanaan bangunan atas ya. Box kira-kira di Kalimantan kebanyakan rangka baja ya, rangka baja ya, tidak untuk kemungkinan nanti kita bisa menemukan sistem yang lain seperti mahkota. Banyak. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini perencanaan bangunan bawah. Kira-kira banyak hal-hal baru ya. Ya, nanti saya bagikan, Anda baca sendiri supaya bisa ini. Saya ke tipikalnya saja. Nah, ini perencanaan jelas benar. Memang lebih rumit jembatannya. Dekat. Nah, ini surveinya. Ada pertama survei topografi, kemudian di sini sudah terbiasa menggunakan survei topografi atau bagaimana? Belum ya? UT? Baik. Ini adalah survei topografi, luas area yang disurvei, kemudian sungai, arah hulu dan hilir masing-masing 200 meter, kemudian interval penampang melintangnya 25 meter. Paham interval penampang melintang? Paham ya? Penampang melintang. Jadi ngomong semua bagaimana? Interval penampang. Ini ada sungai, ya, penampang melintang. Berarti potongan sungai, potongan sungai. Potongan sungai untuk apa? Untuk mengetahui kedalaman fondasi. Gitu ya. Nah, ini ada ketentuan penampang melintangnya, datar landai 75. Ini sudah saya sampaikan dari SNI, jadi nanti bisa dipelajari. Saya share habis ini. Nah, ini pengolahan data hasil survei topografi. Penyelidikan tanah. Nah, ini di sini rata-rata sudah KP semua ya. Sudah bisa baca penyelidikan tanah. Bisa baca sendiri? Belum Pak. Oh, yang belum ada sudah ya. Sudah bisa baca sampai belum? Yang sudah bisa baca katakan. Oh, nggak ada yang semua. Sudah bisa baca kan? Belum. Oh iya, sudah salah. Yang dari struktur bawah siapa? Nggak ada. Yang dari struktur bawah KP? Nggak ada. Oh, masih KP ya sampai sekarang ya? Nggak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah bersedia meluangkan waktunya sedikit untuk memenuhi Zoom meeting yang kita adakan sebagai lanjutan dari perkuliahan tatap muka di kelas. Zoom meeting ini sebenarnya diadakan
terkhusus untuk pendetailan bagaimana tugas mandiri yang akan saudara lakukan nantinya ke depan. Baik, Zoom ini ada sekitar 27 peserta ya. Baik, 27 peserta ini nanti yang juga akan mengerjakan tugas mandiri ini. Untuk itu, tugas mandiri ini nanti akan diberikan secara detail dalam pemenuhan untuk memenuhi tugas nilai-nilai dari struktur jembatan. Saya coba share screen ya. Baik, terlihat semua? Terlihat semua? Ada Pak, ada Pak. Baik, saya coba buka ya secara penuh. Nah, baik, perencanaan jembatan, tugas terstruktur, 2 SKS. Nah, terlihat ya? Iya Pak. Baik, nah, di sini saudara akan diberikan data teknis jembatan berupa geometri jembatan, material, dan karakteristik, sehingga nanti ke depannya teman-teman bisa mengolah data tersebut ke dalam perencanaan dan perhitungan struktur jembatan. Dari gambar ini bisa dilihat geometri jembatan berupa rangka, kemudian dengan panjang bentang sekitar 20 sampai dengan 50 meter. Kemudian tinggi ruang bebasnya 5,1 meter, kemudian lebar lalu lintas 6 sampai 15 meter, dan tebal lantai betonnya sekitar 20 sampai 30 cm. Kemudian material dan karakteristik, mutu betonnya 20 MPa itu minimum ya, tidak kurang. Berarti minimum. Kemudian baja tulangan sama seperti kemarin di teori itu kurang sekitar 30 MPa, FY-nya sekitar 295 MPa atau baja dengan tipe 30. Kemudian mutu baja profilnya BJ41. Saya pelan-pelan mencoba untuk memberikan pemahaman ke saudara. Dari gambar ini kira-kira memahami tidak bagaimana proses ininya, perencanaannya? Apa dulu yang dihitung atau direncanakan, kemudian step selanjutnya apa? Kira-kira memahami tidak? Saya belum, Pak. Belum paham. Belum Oke. Pak. Nanti tugas ini ada 2 tipe. Yang pertama adalah tugas tipe 1, yang ini yang kita bicarakan sekarang. Tapi memang ada lagi tugas tipe 2 nanti selanjutnya yang akan diberikan. Saudara bebas memilih mana tugas tipe 1 maupun tugas tipe 2. Tetapi tugas tipe 1 ini adalah standar perencanaan jembatan yang ada di kita. Secara umum, perencanaan jembatan itu dimulai dengan perencanaan lantai kendaraan. Sama seperti gedung, perencanaan lantai jembatan itu membutuhkan konsep pembebanan dari kendaraan. Yang kita gunakan ini adalah konsep pembebanan pada SNI 1725/2019 seperti perintah jadi bawah ini ya. Nah, kemudian kemudian dari pembebanan jembatan tersebut maka Anda mendapatkan output berupa tebal lantai kendaraan atau tulangan yang nantinya bisa dikonversikan sebagai beban mati, kemudian dikalkulasikan lagi dengan beban D dan mendapatkan tingkat leveling dari bajanya. Memang sedikit agak membingungkan, tetapi nanti saya coba akan perlahan memberikan bimbingan terhadap tugas ini, karena mata kuliah ini mata kuliah tugas ya, bukan mata kuliah perencanaan ya.
Sehingga pemahaman perencanaan itu harus betul-betul paham. Saya coba ke slide kedua. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah bagian-bagian yang Anda harus rencanakan ya. Nah, lantai kendaraan, ya. Kemudian juga ada gelagar memanjang seperti ini, ya. Kemudian ada gelagar rangka batang ya, rangka baja samping. Kemudian ada batang ikatan angin. Kemudian ada rangka baja samping bagian atas. Nah, ini yang gambar ini adalah gambar tipikal yang ada di jembatan kita, terutama di Indonesia ya. Jadi Anda nanti bisa mendesain. Nanti juga akan saya bantu beberapa perhitungan ya, contoh perhitungan sehingga Anda dapat mengaplikasikannya sesuai dengan tugas data teknis jembatan yang nanti saya tentukan. Begitu ya. Jadi misalkan data teknis jembatannya 20 meter itu sehingga nanti pembagian ininya LO-nya nanti Anda tentukan sendiri. Berapa per berapa. Biasanya LO ini ditentukan per 5 meter. Sehingga kalau 20 meter bentangnya itu ada 4 segmen. Ya, 4 segmen di sini. Begitu secara kurang lebih ya. Baik. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Coba saya tanya Mas Irwan Afandi. Kira-kira memahami tidak tentang konsep tugasnya? Insya Allah memahami, Pak. Mm-mm. Baik. Eh, Tugas ini akan dikerjakan dalam satu kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anggota kelompok. Dan juga tugas ini harus dikumpulkan sebelum mengikuti UAS. Kira-kira ada keberatan atau seperti apa? Oke saja ya, sebelum UAS ya. Sebagai persyaratan untuk mengikuti UAS, apakah ada keberatan atau bagaimana? Oke aja, Pak. Oke, baik. Berarti nanti tugas ini digunakan sebagai syarat mengikuti UAS ya. Baik, Pak. Baik. Baik, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan di tugas tipe kedua ya. Tugas tipe kedua ini bisa menggunakan KJI Pedoman Kompetensi Jembatan Indonesia 2023. Jadi, jika Anda menggunakan tipe tugas 2, maka Anda akan bebas UAS dan UTS. Jadi tidak perlu UAS dan UTS. Jadi nilainya akan dikonversikan sepenuhnya melalui tugas terstruktur dengan mengikuti pedoman kompetisi jembatan Indonesia 2023. Berbeda dengan tugas yang pertama Anda diwajibkan untuk mendesain jembatan struktur atas jembatan sehingga membutuhkan analisa dan perhitungan yang detail. Karena di sini ada perencanaan. Tapi tugas tipe 2 ini hanya mengikuti panduan atau pedoman dari kompetisi jembatan Indonesia 2023. Begitu. Ada pertanyaan? Pak, itu Baik, maaf, Pak. Ada teman-teman yang lain belum bisa masuk, Pak. sudah saya masukkan. Oh iya, baik, Pak. Siap. Terima kasih. Coba saya mau tanya Mas Ahmad Maulana.
Iya, halo Pak. Ya, Belum ganti nama, Pak. Belum ganti nama. ya. Kira-kira ada pertanyaan tidak mengenai tugas tipe 2 ini yang mengikuti yang langsung menyadur di pedoman kompetisi jembatan Indonesia? Untuk saat ini belum, Pak. Belum ya? Tidak ada pertanyaan ya mengenai ini ya? Atau mau saya sharing nanti ya di grup saja ya pedomannya? Baik, saya kira cukup ya. Baik, saya kira sudah cukup penjelasan tugas terstruktur nanti yang akan eh, Anda saudara lakukan. Saya mohon nanti setiap eh, kelas itu punya kelompok-kelompok yang nanti mengerjakan tugas ini masing-masing ya. Dan saya tolong jangan mengerjakan ini dengan tidak menggunakan software. Jadi harus menggunakan software, entah itu SAP 2000 atau Midas. Nanti akan saya bimbing karena perencanaan nanti saya akan berikan contoh perhitungannya, saudara tinggal apa namanya mengubah atau mencoba eh, perhitungannya secara sederhana ya. Karena perencanaan jembatan ini membutuhkan kebiasaan ya. Kalau Anda terbiasa, maka nanti insya Allah eh, Anda juga bisa mengerjakan itu di luar kepala. Artinya sudah memahami, oh dari sini stepnya dari lantai kendaraan ke melintang. Melintang ada dua jenis, melintang tepi dan melintang tengah seperti itu. Rangkanya juga berbeda, memakai garis pengaruh, kemudian dapat dikonversikan gaya aksialnya, mendapatkan jumlah baut dari setiap sambungan. Begitu, terima kasih. Ini akhir dari pertemuan pertama kita. Saya mohon kerjasamanya. Tolong nanti disampaikan nama-nama kelompoknya di WhatsApp Group. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.